Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Lutfiah Nur Hikmah. Saya salah satu mahasiswa manajemen dakwah di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Baik teman-teman, dalam video kali ini saya akan mencoba sedikit menjelaskan mengenai Quran Surat Al-Baqarah ayat 136, yang mana Quran Surat Al-Baqarah ayat 136 ini merupakan salah satu ayat yang membahas berkaitan tentang ayat-ayat risalah. Kalau membahas risalah, pasti kaitannya dengan Nabi dong ya. Oke. Namun sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu Quran Surat Al-Baqarah ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbaq wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Artinya, katakanlah kami beriman kepada Allah dan kami beriman kepada apa yang telah diturunkannya kepada kami. Kami juga beriman kepada apa yang telah Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yaqub, dan keturunan-keturunan Nabi Yaqub. Kami juga beriman kepada apa yang telah Allah berikan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa dan nabi-nabi yang datang sebelum mereka. Kami tidak membeda-bedakan para nabi di antara mereka, dan kami termasuk orang-orang yang berserah diri. Baik, masuk kepada pembahasan teman-teman. Namun sebelumnya perlu diketahui bahwa Quran Surat Al-Baqarah ayat 136 ini merupakan golongan surat Madaniyah. Seperti yang telah kita ketahui dan telah kita pelajari dalam pelajaran Ulumul Quran, bahwasanya ketika suatu surat diturunkan di Madinah atau setelah hijrah sehingga digolongkan surat Madaniyah, maka salah satu alasannya adalah ayat tersebut merupakan respon kepada orang-orang Nasrani atau Ahlul Kitab atau Yahudi ya begitu. Tidak seperti ayat-ayat yang diturunkan atau termasuk golongan Makkiyah yang mana merupakan respon dari orang-orang musyrikin penyembah berhala. Tapi pada konteks ayat Madaniyah, Nabi telah bertemu dengan orang-orang Ahlul Kitab, sehingga ini juga merupakan salah satu respon dari perbuatan-perbuatan mereka. Oke, perlu diketahui juga bahwa ayat ini merupakan respon dari ayat sebelumnya, yakni Quran Surat Al-Baqarah ayat 135. Dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 135 ini juga merupakan respon dari perkataan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, yang mana seperti dikatakan dalam Al-Baqarah ayat 135, wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu, bahwa saat itu orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi berkata kepada semua orang, masuklah kalian kepada agama Nasrani dan agama Yahudi, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Namun Allah membantahnya. Qul, katakanlah, bal millata Ibrahim hanifa, akan tetapi kami menyembah agama Ibrahim yang lurus, wa makana minal musyrikin, dan kami bukanlah termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Oke, bukan hanya sampai situ saja. Allah juga melanjutkan respon untuk orang-orang Yahudi dan Nasrani ini dengan ayat selanjutnya, yakni surat Al-Baqarah ayat 136. Yang mana Allah berfirman, Qulu amanna billah, katakanlah kami beriman kepada Allah, wa ma utiya
wa ma unzila ilaina, dan apa yang telah Allah turunkan kepada kami, wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat, dan kami juga beriman terhadap apa yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak dan Yakub serta keturunan-keturunan Nabi Yakub. Oke, di sini keturunan Nabi Yakub dimention khusus ya. Nah, perlu diketahui bahwa nabi-nabi yang ada setelah generasi Nabi Yakub adalah masih dalam garis keturunan Nabi Yakub. Nah, kecuali Nabi Muhammad, yang mana kan Nabi Yakub itu keturunan Nabi Ishak, sedangkan Nabi Muhammad itu ada dalam garis keturunan Nabi Ismail, sama-sama anak Nabi Ibrahim yang berbeda ibu, begitu. Nah, lalu karena putra-putra Nabi Yakub ini yang banyak menjadi nabi, begitu. Orang-orang Bani Israel, Bani Israel itu keturunan-keturunan Nabi Yakub ya. Nah, karena Israel sendiri merupakan nama lain dari Nabi Yakub, jadi keturunan Nabi Yakub disebut Bani Israel. Nah, kala itu Bani Israel sangat mengagung-agungkan nasab, membangga-banggakan nasab dan merendahkan nasab yang lain. Nah, lalu melihat kondisi tersebut, Rasulullah Nabi Muhammad SAW meresponnya dengan, kalaulah nasab itu dinilai dengan keturunan, kemuliaan seseorang dinilai dengan keturunan, maka orang yang paling mulia adalah Nabi Yusuf. Loh, kok kenapa? Karena Nabi Yusuf itu seorang nabi, dan ayahnya Nabi Yakub juga seorang nabi. Kemudian Nabi Ishak, kakek Nabi Yusuf, juga merupakan seorang nabi. Ayahnya nabi, kakeknya nabi, gitu. Sangat luar biasa spesial. Namun bukan seperti itu cara Islam menilai sebuah kemuliaan. Oke. Lanjut kepada terusan ayatnya. Wa ma utiya Musa wa Isa, dan kami juga beriman terhadap apa yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim, dan kami juga beriman terhadap apa yang telah Allah berikan kepada nabi-nabi sebelum mereka. La nufarriqu baina ahadim minhum, kami tidak membeda-bedakan antara nabi satu dengan nabi yang lainnya. Jika dicermati, kok kenapa sih ketika Nabi Yakub tidak langsung bersambung kepada Nabi Musa, tapi ada suatu penyekat begitu. Oke, kita kembali lagi kepada agama Yahudi dan Nasrani yang tadi dimention di ayat sebelumnya, begitu ya. Nah, kalau dilihat itu begitu, sebenarnya agama Yahudi itu mempercayai nabi-nabi yang ada sebelum Nabi Musa. Jadi nabi yang terakhir mereka percaya adalah Nabi Musa. Tetapi orang-orang Yahudi ini mempercayai Nabi Musa, tetapi tidak mempercayai Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Sedangkan kaum Nasrani mengimani semua nabi kecuali Nabi Muhammad. Artinya mereka mengimani hanya sampai Nabi Isa. Nabi Musa, kepada Nabi Musa mereka beriman, Nasrani itu, dan kepada Nabi Adam, Idris, Nuh sampai Nabi Isa mereka beriman. Tetapi ketika datang Nabi Muhammad, mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Nah, silahkan saja bisa dibuktikan melalui kitab-kitabnya atau kisah-kisah yang ada di agama Yahudi dan Nasrani. Ketika menceritakan tentang Nabi Musa membelah laut, dan dikejar-kejar Firaun, maka kisah tersebut di agama Yahudi dan Nasrani pun ada, begitu. Kisah-kisah Nabi Nuh ada di agama Yahudi dan Nasrani, tapi ketika mengisahkan Nabi Isa di Yahudi tidak ada, dan Nabi Muhammad pun tidak ada. Sedangkan kaum Nasrani hanya mempercayai sampai Nabi Isa. Artinya Musa masih dianggap, tetapi Nabi Muhammad sudah mereka tidak akui kebenaran kerasulannya. Begitu. Sedangkan seharusnya gitu Allah memerintahkan kita, la nufarriqu baina ahadim minhum, kami tidak membeda-bedakan di antara mereka, sampai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad yang Allah sebutkan sebagai nabi terakhir, kami mengimaninya, begitu. Nah, la nufarriqu baina ahadim minhum, kami tidak membeda-bedakan di antara nabi-nabi
tersebut gitu, dari Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad pun kami semuanya percaya gitu. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami termasuk orang-orang yang berserah diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.